Bincang wrestling. Jadi menurut gue ya, kenapa belum ada wrestler yang oke pasca pemecatan COVID? Jadi di Bincang Wrestling ini gue mau ngomongin tentang wrestler-wrestler yang dipecat itu pas lagi pandemi kan, waktu pas lagi bulan apa ya, Agustusan gitu atau ini. Jadi kayak Rusev, The Brother, Luke Gallows, Carl Anderson, terus Heath Slater, Matt Hardy enggak sih ya. Hmm, oh Luke Harper lumayan deh. Luke Harper baru dia tapi belum nggak ada ya. Nah, di AEW tuh ya tipikal lah ya, tipikal yang gue juga pernah bilang, gue juga pernah baca beritanya dan gue ceritain di berita wrestling udah lama banget dulu. Jadi kalau AEW nggak bakalan membeli apa namanya tuh, beli superstar menjadi mantan WWE, nggak bakal asal-asal beli gitu, bukan karena teman apa kedekatan aja. Jadi dia ngebatasin lah, awal-awal mungkin lagi cari pegulat, tapi maksudnya sekarang kayak belum jadi aja gitu ya. Masih top starnya itu masih dari skena yang udah terkenal gitu, kayak misalnya top star yang kita nyebut AEW World Champion aja, dari itu Chris Jericho kan, siapa sih nggak kenal Chris Jericho. Apa namanya, aduh anjing gue lupa Dean Ambrose, ini apa sih ya, John Moxley, terus Kenny Omega kan namanya udah cukup kencang juga di indie ya. Terus jadi TNT Champion ada Cody Rhodes, ada Brody Lee, Luke Harper, terus sekarang dari Berlin. Nah, di AEW itu belum apa ya, belum bisa nggak, kalau gue tuh yang lihat AEW sekarang tuh masih belum kayak dulu zaman TNA Impact gitu. Jadi waktu itu Impact itu mulai bagus 2004 2005 lah ya, 2004 2005. Di situ emang star-starnya masih yang kayak Jeff Jarrett, Kevin Nash juga masih ada, terus Macho Man gitu. Gue ngebandinginnya karena gue dulu suka Impact, jadi kalau pas gue nonton Impact tuh, jadi gue bisa nyebut secondary tapi ya udahlah nggak apa-apa lah. Jadi kayak mereka tuh alternatif lah, bukan secondary tapi nggak alternatif juga lah ya, misalnya wrestling alternatif kan, dari jadi ada dari dramanya, ada dari sport entertainmentnya, tapi dari segi wrestlingnya juga oke gitu. Dulu gue suka banget sama Impact, kenapa gue bisa bilang gitu. Terus yang di kedepan itu bener-bener superstar baru, tapi juga superstar lamanya itu lumayan banyak dan lumayan kurang ini juga. Cuman waktu pas di 2005 itu kan mulai Kurt Angle, mulai ada Christian, mulai ada siapa lagi ya, gue lupa. Nah, terus di Impact Wrestling itu ada mix antara superstar yang udah jadi namanya sama yang belum gitu, kayak superstar yang belum jadi belum jadi world champion gitu. Akhirnya kan kayak Christian berujung dia dapat jadi world champion, Matt Hardy juga world champion di Impact Wrestling, terus Bobby Lashley juga ini. Nah yang sekarang kayak bisa Chris Jericho sama John Moxley gitu, dikasih world champion, emang dia namanya udah segede apa sih. Jadi ibaratnya tuh nama mereka tuh di level sini, ketika di AEW mereka dikasih level yang sama gitu. Nah gue tuh malah berharap ya, kalau misalnya ada orang-orang yang di bawah ini, kayak bisa kayak contoh Rusev yang kita lihat kayak di WWE gitu, cocok banget buat jadi world champion tapi nggak jadi world champion. Gue berharap tuh kayak orang-orang kayak Rusev, Matt Hardy, terus Brody Lee gitu, menurut gue udah ini keburu karena usia aja ya, dia keburu nggak ada. Padahal dia udah world champion banget. Di sini tuh dia bisa naik level gitu. Nah di kemarin tuh gue liat kayaknya belum ada sih yang kayak gitu di AEW. Kayak Rusev juga jadi Myro kan belum, terus kayak siapa lagi, Sting cuma gitu-gitu doang. Jadi belum ada bener-bener, coba gue lihat ya, AEW. Ini kita lihat AEW rosternya ya. Ya juaranya Kenny Omega, Darby Allin,
Kayak Christopher Daniels aja gue kayak udah mati gitu namanya ya. Eddie Kingston, Hangman Page, Kenny Omega, Matt Hardy, Matt Sydal, Orange Cassidy, Trent. Iya sih belum ada nama yang bisa jadi top banget gitu. Harapan gue kan soalnya ya gitu, jadi apa ya gue bisa bilang belum ada wrestler yang bisa apa ningkatin namanya gitu. Terus gue juga aneh sekarang ya, lu ngerasa gak sih kayak sekarang tuh kayak di independen tuh malah jadi mati gitu karena ada AEW juga menurut gue. Terus kayak WWE juga udah mulai nyaplokin Evolve kemarin Jerman tuh apa sih, WXW kan. Terus beberapa wrestling company nggak dicaplok sih, lebih kayaknya WWE beli kontennya jual putus apa segala macem gitu ya gitu. Jadi ini tuh menurut gue kayak waktu zamannya independen, padahal independen scene yang lagi seru banget itu zaman malah di mana WWE jadi king, jadi raja aja nomor satu gitu. Rating WWE tinggi meskipun kontennya busuk, banyak yang nonton. Terus network kalau nggak salah baru-baru ada deh. Jadi itu di mana momen di mana indie star itu lagi edan-edannya gitu. 10 tahun kemarin itu indie star tuh lagi lagi edan-edannya ya. Kayak El Generico, Sami Zayn, Kevin Steen kayak jadi Kevin Owen, terus Chris Hero, ada Cesaro, dulu di independen AJ Styles, Samoa Joe, Austin Aries, Robert Roode, Nakamura, siapa lagi tuh? Nakamura yang pernah di Kenta, banyak banget nama-nama besar. Kayaknya kayak Kenny Omega kan belum pernah ya. Di ini cuma Kenny Omega sama Young Bucks kali belum pernah gitu. Siapa lagi tuh? EC3 Impact bisa bilang independen lah ya. Nama-nama besar tuh maksudnya ada tontonan alternatif gitu. Jadi mereka tuh jadi nama besar gitu. Ya, sekarang kan kayak siapa sih gitu, kayak orangnya ya itu lagi gitu mantan ini. Jadi bukan orang yang rising gitu. Kayak dulu kan kayak TNA pernah sempat juara world championnya Chris Sabin gitu ya. Orangnya nggak aneh gitu. Eric Young gitu kan jadi world champion kan kayak aneh gitu. Nah sekarang tuh kayak orang tuh nge-pushnya tuh orang tuh mantan yang udah gue sih bilangnya barisan sakit hati yang udah dipecat sama WWE dan kayak gitu segala macem. Jadi mereka yang akhirnya menang world champion di intinya tuh sekarang kayak malah jadi kayak kekurangan independent superstar gitu. Yang waktu lu bisa lihat dari Drew McIntyre sama Stone Cold di Broken Skull Podcast itu gue pernah bahas juga. Dia tuh jadi indie star gitu. Puncak karir dia menurut gue tuh pas di indie star Drew Galloway kan ya. Malah menurut gue pas di situ, karena waktu di situ tuh dia independen banyak banget kan. Dia bilang kayak road tour di WWE itu cuma child's play. Makanya dia ke kayak wah edan banget lah, sampai dia bisa dari Australia besoknya udah ke Amerika, besoknya lagi ke Inggris, balik lagi ke Amerika kayak gitu, terus ke Jepang. Nah sekarang tuh kayak udah nggak ada gitu semenjak NXT sih. Menurut gue yang awal-awal yang rusak tuh NXT, dan ada AEW Dynamite itu yang kayaknya orang-orang tuh punya daya tawar tinggi gitu. Karena ketika dulu belum ada NXT, belum ada AEW Dynamite, kayaknya para top star indie ini belum pengen gitu. Misalnya kayak nggak cocok aja gitu.
kayak kayak mungkin kayak gini lah, kayak Adam Cole misalnya gitu ya. Jangan deh, Nakamura lah. Kayak Nakamura. Apa Nakamura bakal jadi bagus kalau dia datang ke WWE tahun 2010 misalnya gitu. John Cena lagi top starnya. Apakah bagus? Dia paling jadi jobber. Paling jadi temenan Yoshinoya apalah. Ini paling jadi komentator bareng Funaki. Kayak Nakamura gitu. Tapi kalau pas ada NXT kan wrestling alternatif kan. Jadi ya dia cocok gitu dan dia jadi world champion di NXT world champion gitu. Cocok jadinya dia si Nakamura. Meskipun dia ke main roster jadi GJ ya, tapi ya itu mah obrolan lain. Cuman kata gue sih yang NXT ini ngerusak lah. Udah NXT merusak indie scene. Jadi karena dibeli-beliin tuh kan top star indie scene-nya, dan juga ada Dynamite yang sama, kurang lebih sama juga gitu. Akhirnya ngebeli-beliin gitu kan. Jadi menurut gue sih masih kayaknya tuh potensial orang, mesti potensial ini kayaknya masuk ke kayak zaman Attitude Era deh. Di Attitude Era tuh independennya tuh malah nggak wah gitu. Jadi ada masa di mana independennya tuh wah, mungkin kayak gue bisa bilang kayak teritorial kali zaman 80, 70, 80 kan teritorial tuh orang-orang itu punya masing-masing, punya apa namanya itu, punya top starnya masing-masing gitu. Ada dari New York misalnya gitu kan, ada Hulk Hogan kan. Terus dari Texas Dr. Death Steve William. Dari Kanada, dari mana itu tuh orang-orang punya top starnya masing-masing. Jadi nah ide kecil dari Vince McMahon tuh pengen ngegabungin semua. Jadi daripada teritori udah gue caplokin semuanya. Kita bisa broadcast di national TV gitu, karena dulu kan cuma live-nya di apa namanya itu local TV aja kan. Kalau misalnya Texas ya udah di Texas, ada orang-orang sana nggak bisa ini gitu. Cuman kalau misalnya kebayang nggak sih kayak kalau kita hidup di kayak di zaman teritori, menurut gue itu salah satu konsep yang oke loh. Jadi ada orang di teritori New York misalnya gitu ya, eksklusif sama WWE. Ya kayak misalnya kayak siapa ya, bukan Modiro aja, Bruno Sammartino misalnya gitu. Sudah tiba-tiba nggak juga sih, bukan Bruno Sammartino tahun 70-80. Taruhlah misalnya ada Dr. Death deh. Dr. Death di Texas. Terus ketemu sama Ric Flair deh. Ric Flair tuh Florida kan ya. Florida tuh WCW kan. Nah, dia ketemu sama Ric Flair di sana. Terus nanti ada rematch-nya kan, kayak konsep teritori kan kayak gitu. Jadi orang biasa ngeliat orang wrestler di sini terus digabungin kan jadi lebih money maker kan. Nah, udah gitu nggak ada tuh, adanya WCW. Udah lama terus independent scene ini kurang gitu. Kurang ada lah. Adanya ECW kan, cuma satu wrestling company itu kurang. Terus udah beres tuh pasarnya, perangnya udah beres. WWE jadi top star kan, top wrestling company. 2001 declare dia menang. 2002 itu menurut gue lahir banyak banget wrestling company indie yang melahirkan banyak orang gitu. Di 2002 itu ada NWTNA, masih TNA, ada Ring of Honor, terus ada CZW, Chikara, Pro Wrestling Guerrilla, banyak banget. Lu lihat deh di apa namanya, googling yang Pro Wrestling yang banyak itu, wrestling wrestling company yang indie itu rata-rata tuh 2002-2003 mulai adanya gitu, mulai bangkitnya. Pas di tahun itu juga jadi ada wrestler yang langsung naik gitu namanya ke permukaan, kayak CM Punk, Daniel Bryan, AJ Styles, Samoa Joe, Christopher Daniels, Frankie Kazarian. Terus banyak kesana-sana udah. Jadi di 2002 itu mulai, mungkin kayaknya menurut gue sih kayaknya mati itu di 2000 berapa sih? 14 ya? 14 apa 13 ya? 14, 15 lah. Jadi mulai, tadinya kan NXT kayak development gitu kan. Lama-lama mulai caplokin orang-orang kayak El Generico. Terus yang pertama dicaplok siapa? Kevin Steen gitu-gitu lah. Dicaplok-caplokin. Mereka tuh dicaplok-caplokin. Jadi
apa, independen ini kurang menarik gitu. Jadi dan juga top starnya juga jadi nggak ada sekarang. Siapa coba sebutin? Misalnya lu punya ini, misalnya gitu ya, lu punya satu nama gitu ya, sebutin. Gua nggak tahu, nggak banyak orang tahu, ya berarti bukan top star gitu. Kalau zaman dulu tuh nggak kayak Kenny Omega lah, lu nggak pernah kayak gue nih ya, kan Kenny Omega tuh namanya udah gede banget gitu, udah main eventer banget lah, jadi kita tahu gitu dia tuh siapa. Ini pernah gue bahas kayaknya di Bincang Wrestling, kayaknya pernah, atau di Curhat Film, gue lupa. Jadi namanya orang yang namanya udah gede banget pasti kecium gitu, kayak AJ Styles kan namanya kecium kan, orang-orang nggak tahu gitu, yang suka nonton WWE gitu, apa, tahu aja AJ Styles siapa, bukan jadi siapa aja salah gitu gitulah pokoknya. Jadi menurut gue ini emang lagi kekurangan banget sih yang namanya ini ya, mungkin lagi fasenya mati kali ya, independent show ini. Kayaknya ini judulnya independent show aja deh, bukan yang gitu. Udah deh, gitu aja. Gitu aja deh gue, sampai ketemu di Bincang Wrestling minggu depan.